Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Mas Wahyu PJLN dimanapun berada, sahabat-sahabat Gus Salim Madura yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama, namun tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap kalian semua. Mudah-mudahan di hari yang bahagia ini kalian semua selalu dalam ridwan Allah, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Berjumpa kembali dengan saya dan Gus Salim. Alhamdulillah ya, hari ini saya sangat merasa bersyukur sekali bisa bertemu dengan Gus Salim Madura. Kita bisa berkumpul dan bertatap muka di sini ya, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan persahabatan persaudaraan seperti ini senantiasa terjalin ila yaumil qiyamah. Ya, dalam artian ila yaumil qiyamah, walaupun kita sama-sama sudah meninggal, tapi kalau kita menjalin hubungan baik semasa hidup kita, insya Allah nanti di akhirat juga akan dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang baik, yang husnul khatimah. Amin, amin, amin. Sahabat-sahabat Mas Wahyu, sebelum saya mulai berbincang-bincang terlebih dahulu, ya saya akan mengasih kesempatan tentunya kepada Gus Salim untuk menyampaikan pesan dan pesannya kepada kalian semua. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin sekalian, para saudara-saudaraku, saudara-saudaranya Mas Wahyu PJLN juga, alhamdulillah di siang menjelang sore ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, dan semoga kita semua selalu dalam ridwan Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Dan di sore hari ini, siang menjelang sore ini, kita mau bahas apa ini? Kang Wahyu sama ini. Nah, begini Gus. Tadi saya menghubungi sampean itu pagi ya, sekitar jam 8, karena memang ada hal penting yang perlu kita sampaikan kepada netizen. Sekarang nih kan lagi viral tuh ya masalah pesulap merah sama Gus Samsudin Jadab. Iya, betul, betul. Viralnya antara Gus Samsudin Jadab dengan pesulap merah ini karena beberapa hari yang lalu pesulap merah datang ke Blitar. Betul, betul. Nah, saya sudah ikut senang nih karena saya juga salah satu penggemar Gus Samsudin. Samsudin, Ya. betul. Karena apa saya menyukai Gus Samsudin? Beliau itu orangnya ramah, lembut. Ya, jadi setiap dia bertemu dengan siapapun, beliau bersikap santun. Sehingga saya tersentuh hati, sangat fans sama beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, memang Gus Samsudin Jadab ini dulunya pernah satu perguruan dengan guru saya, GNS. Ya. Jadi secara tidak langsung dalam ilmu tasawuf, siapapun orang terdekat daripada guru adalah guru. Baik itu sahabatnya, temannya, saudaranya, ibunya, kakaknya, mertuanya, semua yang memiliki hubungan erat dengan guru kita adalah guru juga. Betul, betul. Begitu. Akan tetapi nih Gus, kemarin saya kok agak kecewa gitu ya, agak kecewa dengan sikap Gus Samsudin Jadab yang ketika didatangi pesulap merah itu seolah-olah menghindar, terkesan menghindar nih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam video yang saya pelajari itu seolah-olah pesulap merah terjebak di situ. Ya, semacam dijebak lah. Semacam dijebak. Semacam dijebak lah ya. Terjebaknya di mana? Begini. Di satu sisi tayang video keributan antara Marcel atau pesulap merah dengan para krunya Gus Samsudin Jadab, termasuk di situ ada Pak Lurah katanya, ada pengacaranya. Ya, betul. Kalau saya perhatikan nih dari tata bicara antara
pesulap merah dengan Pak Lurah dengan pengacaranya. Nah, saya dapat menilai bahwa apa yang dikatakan oleh pengacara tersebut tidaklah sesuai dengan profesi beliau. Iya. Yang semestinya kalau seorang pengacara itu kan menggunakan logika, menggunakan etika hukum di dalam menyikapi setiap permasalahan. Iya, betul. Tapi di situ ada bahasa-bahasa arogan yang dilontarkan terhadap pesulap merah. Salah satu contoh nih katanya, si pengacara bilang bahwa ini di sini tanggung jawab saya semua. Tanggung jawab semua saya bukan hanya melindungi Gus Samsudin tapi melindungi semua warga yang ada di sini, Padepokan. Nah itu bahasa seperti itu bukan bahasanya seorang lawyer, tapi bahasanya lebih kepada bodyguard, security, ataupun orang-orang yang tidak memiliki pendidikan hukum tinggi. Betul. Nah, itu yang pertama yang saya nilai. Yang kedua, dari tata cara Bapak Lurah memperlakukan pesulap merah atau si Marcel, seakan-akan Mas Marcel ini ke sana datang dengan tidak memiliki etika. Padahal sebelum datang ke sana antara Mas Marcel dengan Gus Samsudin Jadab ini sudah ada komunikasi. Itu yang kedua. Kenapa ketika nyampe di situ diperlakukan seperti itu? Yang ketiga, di video lain saya lihat Gus Samsudin Jadab di situ sedang mengadakan pengajian. Di situ di kamera, seolah-olah ini sudah disetting. Kemudian ada santri yang masuk memberitahu bahwa di situ ada pesulap merah. Kemudian dengan bahasa lembutnya, dengan bahasa halusnya, Gus Samsudin bilang kepada santri tersebut supaya menemui pesulap merah dengan cara yang baik, disuruh masuk. Lah logikanya mau masuk gimana? Orang di sana sudah dihadang beberapa orang, bahkan sempat terjadi dorongan terhadap krunya pesulap merah. Di situ orang kan sudah gak mau masuk ke dalam. Di luar aja sudah berani seperti itu, apalagi di dalam. Apalagi di dalam, ya. Nah, itu yang membuat saya kecewa. Jadi seakan-akan datangnya pesulap merah ke sana itu sudah direkayasa penyambutannya. Sudah disetting lah ya. Sudah disetting. Dari sebelumnya sudah disetting. Nah, yang keempat nih, kenapa Gus Samsudin ketika ditantang pesulap merah untuk membuktikan adegan-adegan yang sudah dilakukan sebelumnya itu kok tidak diterima? Padahal ini bukan tantangan berantem ya. Iya, betul. Itu tantangannya hanya pembuktian saja. Pembuktian. Bahwa apa yang dilakukan dia itu real, tanpa rekayasa. Nah, seperti itu. Itu yang asumsi saya seperti itu untuk sementara. Dan pesan saya terhadap netizen dimanapun berada, baik fan-fannya Gus Samsudin Jadab, terutama jemaah saya berpesan kepada kalian semua supaya jangan terbawa atau terpancing perang medsos yang terjadi sekarang. Jadi kita harap tenang, sikapi apapun yang terjadi dengan baik, dengan positif. Insya Allah kita semua punya app, yang mana app tersebut ada yang dibuka oleh Allah, ada yang ditutupi. Ya. Jadi kembali lagi kepada diri kita supaya kita lebih berintrospeksi diri, mereksi diri sendiri. Yang kedua, jangan mudah percaya dengan tayangan-tayangan yang ada di YouTube. Siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, jangan mudah sekali-kali percaya, terlalu over ya. Kita menyukai sesuatu itu boleh, akan tetapi ketika kecintaan kita terhadap sesuatu itu berlebihan, maka insya Allah akan kecewa nanti di belakangnya. Iya, betul. Biasa aja lah. Saya demi Allah sampai sekarang dalam hati saya sendiri pribadi masih cinta dan sayang terhadap Samsudin Jadab atau Gus Samsudin. Akan tetapi yang namanya manusia serba penasaran, saya pengen tahu, pengen pembuktian juga apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin Jadab selama ini mengobati pasien dengan atraksi-atraksinya,
menghadapi dukun santet dan lain sebagainya. Lah, bertanya-tanya apakah ini real apa settingan. Nah, jadi mudah-mudahan video ini terdengar oleh Gus Samsudin Jattab bahwa saya pribadi atas nama Mas Wahyu PCLN berharap Gus Samsudin Jattab bisa membuktikan itu. Nah, itu saja dari saya. Sekarang bagaimana menurut Gus Salim sendiri? Saya ini ada yang saya pertanyakan. Sebenarnya kalau misalnya ada pembuktian kedua, itu setuju nggak Mas Wahyu sebenarnya? Setuju. Setuju ya? Asalkan begini, setuju ya saya. Pembuktian tersebut jangan di tempatnya Gus Samsudin Jattab, jangan di tempat saya. Kalau ini misalnya pembuktian dengan saya, ataupun dengan spiritual lain, nah, pembuktiannya harus di tengah-tengah. Di tengah-tengah, betul. Di tengah-tengah, ya ditentukan sebelumnya di mana tempatnya. Ya di situ harus steril. Intinya di lapangan ya. Nah, Ya. bisa di lapangan, bisa di gedung, bisa di mana saja. Mana saja. Yang penting jangan di tempatnya Samsudin Jattab atau jangan di tempatnya spiritual lain yang ingin pembuktian terhadap Ya. Samsudin Jattab. Iya. Seperti saya ini contoh. Saya kalau pembuktian apapun, misalnya nih sajam, orangnya suruh bawa sendiri sajam, bukan dari saya. Kalau dari saya bisa saja saya kasih pisau tumpul. Nah, betul. Tuh. Ya. Terus yang kedua, kalau misalnya pengobatan, selama ini saya tidak pernah mengobati orang keluar paku, keluar keris, keluar segala macam tetek bengek dan lain sebagainya. Itu pengalaman pribadi saya. Terus kalau pengalaman jenengan gimana? Kalau pengalaman saya pribadi ya, saya sendiri gitu, Kang Wahyu ya. Iya. Memang saya sering dari dulu itu suka melakukan syarat pengobatan kepada orang lain, tapi yang namanya santet itu tidak ada. Yang namanya santet itu istilahnya keluar langsung dari perut, langsung diangkat dari perut atau dari punggung, dari kepala langsung diambil. Ada paku atau silet itu sebenarnya saya belum pernah seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya emang kita melakukan pengobatan, syarat pengobatan itu terus keluar dari muntahan, pas muntah keluar semacam kayak istilahnya kerikil atau beling, pecahan beling, itu memang pernah saya mengalami. Pernah mengalami. Dari keluarnya dari mulut itu. Iya. Tapi kalau langsung diambil dari ini keluar ini itu belum pernah. Ikut muntahnya ya Mas. Iya, Iya, ikut muntahnya. Kalau Mas Wahyu emang belum pernah seperti itu ya? Belum pernah. Ini Keluar keris atau keluar ini dari badannya langsung dicabut itu belum pernah. sejak tahun 2016 saya aktif di dunia spiritual secara resmi. Nah, kalau yang tidak resmi dalam artian saya belum ikut GNS, itu dimulai tahun 2005 saya sudah aktif dalam bidang spiritual. Ya, karena memang guru-guru saya waktu itu tidak mau diviralkan. Jadi saya tidak pernah memviralkan pengobatan saya. Iya, betul. Setelah masuk di GNS, saya banyak pengalaman sekali dalam menangani pasien yang bermacam-macam keadaannya, dan alhamdulillah selama itu tidak pernah saya mengobati pasien itu kemudian saya narik bendanya dari perut, dari tangan, dari kaki, dari badan yang bukan itu termasuk anggota lubang yang 9. Iya. Nah, sejauh ini yang saya alami ketika diruqyah dengan 7 surat di dalam Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian saya lanjutkan dengan 3 ayat pertama dari surat Al-Baqarah dan 3 terakhir Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, kemudian surat Al-Kafirun. Nah, setelah saya bacakan semua ayat-ayat tersebut, ada reaksi dia muntah. Betul. Bisa muntahnya berbentuk air, bisa muntahnya berbentuk darah, bisa muntahnya berbentuk campuran antara makanan dengan zat-zat yang berbahaya seperti tadi, beling, ya, terus kotoran-kotoran kayak besi, paku-paku berkarat gitu. Itu pernah. Rambut itu ikut dengan apa yang dikeluarkan dari mulut. Dari mulut, iya betul. Atau dari keringat. Pernah saya meruqyah orang itu di keningnya berkeringat tapi keringatnya berwarna merah. Iya, betul. Jadi bukan saya usap kemudian keluar cairan merah, enggak. Ya, Saya ruqyahnya bisa jarak jauh. Jadi jarak 10 meter, insya Allah dengan energi yang saya pelajari,
penyatuan energi dengan bacaan-bacaan ruqyah dalam jarak 3 meter atau 10 meter ada reaksi. Kalau itu toh memang kena penyakit ain atau penyakit sihir atau guna-guna atau jin dan lain sebagainya. Tapi kalau medis biasanya tidak muntah. Nah, cuman ada energi yang masuk. Biasanya orang yang saya tangani itu merasa gemetar, Iya, betul. panas, sakit, seperti itu aja. Ya, jadi gak saya tarik, pop, keluar krisnya, saya tarik keluar, itu mainan anak kecil. Anak saya pun yang baru SD itu bisa melakukan kayak gitu. Iya, betul. Ha. Terus? Makanya pengobatan semacam itu kalau saya lihat pandangan saya emang semuanya itu trik sebenarnya, ya. Trik, Trik ya. trik, kelapa dipecah, kemudian keluar darah. Darah, ya. Ya, itu trik. Sudah dibongkar sama Mas Warsel trik-triknya. Insya Allah juga saya bisa membongkar. Kemudian ada penyakit dipindah ke telur, setelah dipecah telurnya busuk, dipecah telurnya isi segala macam, itu trik. Kemudian pengobatan pakai media kambing, setelah disembelih di dalam perut kambing itu ada benda-benda yang berbahaya, itu juga trik. Jadi pengobatan yang sesuai dengan syariat yang sebenarnya, kalau toh itu untuk ruqyah yang memang ada ayat-ayat tertentu yang memang dikhususkan untuk ruqyah tadi. Iya. Seperti 7 surat yang telah saya sebutkan tadi. Tapi tidak sebatas itu saja, saudara-saudaraku. Ayat apapun, surat apapun, ketika kita niatkan biidznillah dengan bersandar kepada Allah, insya Allah akan menjadi obat. Cuman itu yang biasa saya pakai, 7 surat itu, dan yang telah saya dapatkan ijazahnya dari guru-guru saya. Itu. Ya, betul. Terus kalau pendapat Anda atau pesan dan kesannya Anda terhadap netizen yang lagi ribut, satunya bela pesurat merah, satunya bela Gus Samsudin Jadab, ini gimana cara untuk memberikan edukasi terhadap mereka? Ya. Sebenarnya begini, kepada semuanya netizen ya yang sudah mendukung salah satu dari dua kebelah pihak misalnya, yang satunya begini, satunya begini. Sebenarnya begini saudaraku, semuanya harap tenang dulu, harap tenang. Jangan ada keributan atau komen-komen yang negatif kepada salah satu yang YouTuber ya, jangan. Ini tenang dulu, nanti insya Allah kedepannya ini ada pembuktian, dan mudah-mudahan Samsudin Jadab mau membuktikan secara real itu emang asli dari keilmuannya apa dari emang dari trik sulap, itu aja ya Kang ya. Iya, saya harap begitu. Saya harap begitu Kang, supaya netizen itu tidak bingung, tidak bimbang. Ya, saya yakin, saya pribadi nih, saya nggak mau menyebut orang lain. Kalau saya pribadi percaya bahwa sihir itu ada, karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Ya, sihir itu ada, ilmu santet itu ada. Sihir, ilmu santet. Sihir kalau kata orang Arab sana, santet kalau kata orang Jawa, Indonesia bilangnya santet. Ada yang bilang teluk, tenung, semuanya itu ada. Jin, setan, ya barang-barang gaib itu sebenarnya ada. Ilmu hikmah itu ada, saudara-saudaraku. Jadi orang yang tidak percaya dengan hal gaib, nah, itu sudah imannya masih kurang. Ya, saya tidak akan katakan kafir, tidak akan katakan murtad dan lain sebagainya. Cuman mereka yang tidak percaya dengan hal-hal begitu, ya sebagian imannya belum sempurna. Iya betul. Ya. Ini dengan Mas siapa ini? Dengan Mas siapa? Mas Salamun. Mas Salamun ya. Ini nanti misal ada pembongkaran atau di ini kembali lagi kedua kalinya, setuju nggak ini? Misalnya dibuktikan sama Samsudin Jadab, setuju ya? Setuju dan siap ikut ya. Siap ikut. Mas Salamun ini salah satu anggota PCLN cabang Malaysia. Jadi untuk netizen dimanapun berada, manakala ada keluhan yang dari Malaysia, saya yang tinggal di Malaysia negeri jiran, bisa menghubungi Mas Salamun. Nanti nomornya bisa tanya ke saya. Tuh. Bagi saudara-saudaraku yang ada di Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah dan lain sebagainya yang terdekat dengan kota Semarang, bisa langsung menghubungi Gus Salim. Ya, beliau ini insya Allah spiritual yang insya Allah amanah.
insya Allah amanah dan tidak ada rekayasa di situ. Karena apa? Karena saya pribadi, saya ini tukang membongkar trik. Ya, ketika ada perguruan lain yang aneh-aneh, saya lihat kalau ada yang ada keganjalan, saya datangi, saya bongkar. Itu ternyata alhamdulillah di dalam keilmuan Gus Salim ini nasabnya jelas, ijazahnya jelas, keilmuannya jelas. Kalau mau tahu siapa gurunya Gus Salim, jangan keluar-keluar di YouTube, jangan keluar-keluar di Facebook dan lain sebagainya. Silakan datang ke saya antarkan ke tempat gurunya Gus Salim. Salah satunya ini. Mungkin yang lain saya nggak tahu. Ya, sebab insya Allah Gus Salim ini keilmuannya bukan hanya dari satu arah, tapi banyak arah. Tapi yang terkenal itu cuma satu yang saya tahu, saya antar ke sana nanti. Kartu anggotanya ada ya? Ada. Jadi bukan spiritual abal-abal, bukan spiritual gadungan. Ada kartu identitasnya, ada pengakuan langsung secara resmi, secara legalitas, dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya Gus Salim ini ya, untuk netizen dimanapun berada, diharapkan untuk ini janganlah tenang, janganlah saling menghujat. Nah, betul. Tenang, semuanya tenang, santai, sambil rokokan, sambil ngopi gitu. Jadi gak usah ikut-ikutan menghujat, gak usah ikut-ikutan yang macam-macam lah. Iya, betul. Yang penting ini intinya nanti ini ke depannya aja. Kita tunggu ke depannya gimananya. Kita sebagai jadi penonton aja, saudaraku ya. Jadi penonton, dan juga juga kalau diperbolehkan nanti saya bisa datang ke sana ya. Bisa datang ke sana. Ya, jadi yang suka sama Gus Samsudin Jattab silakan ikuti channelnya, saya tidak melarang. Ikuti. Tonton, bantu like, subscribe, komen dan lain sebagainya yang baik-baik. Yang suka sama Pesulap Merah, ikuti Pesulap Merah. Ikuti. Bantu dia like, subscribe dan komen. Ya, ditonton karena pada dasarnya kita semua YouTuber itu pada intinya adalah mencari uang, mencari betul. AdSense. Ya, itu nggak ada lain. Saya juga begitu, cari uang. Kalau ada YouTuber yang bilang tidak cari uang, munafik. Iya, itu double itu. Iya, double. Double itu. Jadi terus terang aja diakui, saya cari uang, cari nafkah buat anak istri saya. Dan di kesempatan ini saya sama Gus Salim bukan datang untuk rasan-rasan, bincang-bincang, menghujat dan sebagainya. Enggak. Tidak. Hanya memberikan edukasi, memberikan pandangan terhadap kalian semua agar kalian berpikir lebih rasional. Betul. Waliullah itu ada. Tapi yang mengaku wali lebih banyak daripada waliullah yang sebenarnya. Betul. Orang sakti itu di Indonesia banyak. Saya percaya ada orang sakti. Tapi yang mengaku orang sakti lebih banyak lagi. Gus, kiai itu banyak. Tapi yang ngaku Gus, yang ngaku kiai itu lebih banyak. Tinggal beli sorban di Ampel, katakanlah yang paling bagus 500.000. Jubahnya 500.000. Tasbihnya 500.000. Nah, apalagi imamah dan lain sebagainya. Anggaplah modal 2 juta saja, pakai pakaian agamis sudah jadi Gus. Makanya saya begini aja, jangan kalian menghujat saya, kenapa Mas Wahyu gak pakai kopiah, biarin aja, saya kan bukan Gus. Ya, saya bukan ustadz, saya bukan kiai. Silakan kalian hujat saya sepuasnya, bebas. Slow. Ya. Jadi yang terakhir Gus Salim, ya harapan kita ke depannya itu adalah supaya Gus Samsudin Jattab benar-benar bisa membuktikan. Dengan cara apa? Ya, buktikan saja apa yang telah beliau pernah lakukan sebelumnya, buktikan saja. Oh, bahwa ini real, ini settingan. Kalau dia bilang gerbek dukunnya real, ya saya berani datang dan saya berani ketemu dengan dukun-dukun yang sudah digerebek sama keluarganya. Nah, kenapa sampai sekarang kok tidak ada tuntutan hukum dari keluarga si dukun? Tentunya ini kan negara hukum. Jangankan membunuh orang, menyakiti dengan kata-kata saja itu sudah pelanggaran. Ujaran kebencian itu sudah diproses secara hukum.
apalagi sampai ngantemi orang bikin muntadara dan lain sebagainya. Itu semuanya saya yakin, tapi wallahu a'lam, tapi saya yakin itu adalah hanyalah sebuah konten hiburan. Betul. Ya, jadi gak ada dukun di Indonesia yang mau digerebek, itu gak ada. Ya, dan selama ini yang menemukan yang real, ya saya cuma satu, Kiai Muhajir. Ya, Kiai Muhajir atau yang disebut dengan santri sahabat Ujang Bustami, itu saya real menyaksikan sendiri karena itu terjadi di kampung saya dan orangnya, dukunnya masih ada. Iya. Dan bisa datang, bisa tanyakan ke kepala desa di situ. Malah dukunnya di kampung saya kan. Oh iya, di kampungnya Di Gus kampung Salim. saya. Itu dukunnya. Yang digerebek Haji Muhajir, pimpinan Padepokan Alamin, itu dukunnya di kampung saya. Nah, itu Real itu. real, bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, saya belum pernah menemukan yang asli. Semuanya settingan. Ya, kalau TIJ katakan double. Betul. Apa mau komen saya, menghina saya, silakan, bebas. Saya suka lambemu. Saya rokokan aja sama ngopi. Ya. Betul. Makanya saya berharap kepada Samsudin Jadab membuktikan dengan apa yang pernah dilakukan sebelumnya, biar semua masyarakat paham dan mengerti itu sebenarnya trik apa emang asli dari keilmuannya. Dibuktikan saja, tidak apa-apa, tidak usah ini, Gak usah banyak alasan lah. tidak usah alasan. Ya, gak usah pakai pengacara, pakai Pak RT. Kalau itu kan Anda bukan seorang yang gentleman. Nah iya, Seumur hidup saya, mulai saya lahir dari bayi sampai sekarang, gak pernah saya pakai pengacara. Gak pernah saya lapor Pak RT, Pak RW. Gak pernah, kecuali saya mau bikin KK, KTP, saya libatkan beliau. Kalau hanya sekedar tamu, ya saya silakan 24 jam datang ke saya tanpa melapor. Nah begitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan lebih membuka akal rasional kalian semua, apalagi kalian yang suka dengan hal-hal mistik dan yang sok ngerti tentang ilmu karomah, sok ngerti tentang ilmu goib, sehingga mudah tertipu dengan gus-gus abal-abal seperti itu. Cepat sadar. Kemarin yang banyak itu masalah uang goib. Jangan percaya, gak ada uang goib. tidak ada, Ya, tidak ada. gak ada bang goib, gak ada. Kemudian yang percaya dengan tahayul, sadarlah kalian, bertobatlah kalian, perbanyak baca istighfar, perbanyak baca salawat. Semua ilmu adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Kita lahir tidak membawa apa-apa, mati pun tidak membawa apa-apa. Apa yang mau kita banggakan? Gak ada. Ketika kita mati jadi bangkai. Ya, anak istri meninggalkan kita sendiri di liang lahat. Harta benda semuanya ditinggalkan. Yang dibawa adalah amal kita selama masih hidup. Itu pun dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maklum karena saya bukan ustadz, karena saya bukan seorang ilmiah. Saya hanyalah seorang preman jalanan yang mencoba belajar ingin hidup lebih baik, dan mudah-mudahan kalian bisa memaklumi itu semua atas kebodohan saya. Dan apabila ada kelebihan dari apa yang saya ucapkan, ada yang baik, bisa diambil manfaatnya, itu karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Silakan. sudah, kita akhiri dulu kan. Selawat dulu dong. Oh ya, selawat dulu yuk. Ya, pakai selawatnya Kang Ujang dulu. Ayo, dipimpin Gus Salim ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Ya, sebelum tutup, saya ingin berdoa dulu dengan doa Al-Santun supaya kita terbebas dari
yang namanya penyakit, bangkubluk, ya, dan lain sebagainya. Ya. Semuanya kita selamat. Li khamsatun Utfi biha kharran wa ba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Jangan lupa saudara-saudaraku di mana berada, saudara-saudara dan fan-fannya Gus Salim Madura, jangan lupa bantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Ya. Jangan lupa berselawat, jangan lupa jaga sholat yang 5 waktu. Mudah-mudahan dengan sholat dan sholawat kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia akhirat. Ya, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.